Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hypen Project. Kali ini gue mau tutorial ya, contoh karbon Kevlar yang mengelupas atau mengangkat. Nah, ini contohnya ada di video ini ya. Ini dia sudah mengangkat di bagian pinggiran. Mungkin ini beberapa minggu atau beberapa bulan dia akan lepas total ya. Nanti kita akan kupas tuntas gimana caranya supaya nggak terangkat seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk prosesnya. Oke, kita siapkan bornya. Untuk mata bornya kita pakai mata bor yang kecil ya, dan bautnya kita menggunakan baut skrup untuk melubangi bagian pinggiran media yang mau kita karbon Kevlar. Jadi kita buat sekeliling ya, jadi bebas untuk ngeborannya itu sesuka kalian, dikira-kira mana yang akan mengangkat. Kalau bisa dibuat full ya, maksudnya dibuat lebih banyak lebih bagus. Jadi langsung aja kita bor ke media ya. Oh iya, buat teman-teman semua, sorry ya kita nggak update sudah hampir 1 bulan ya kurang lebihnya, dikarenakan lumayan sini juga banyak kesibukan, jadi kita nggak sempet update. Oke, jadi seperti ini ya prosesnya supaya karbon Kevlar nggak mudah ngangkat. Sebelumnya ini udah di amplas spakbornya, ini spakbor Scoopy. Kita buat kasar menggunakan amplas nomor 60. Jadi kita lubangin bagian-bagian yang kiranya mengangkat, jadi sampai tembus ya di bornya, karena dibolongin seperti ini juga itu nggak cukup ya, jadi harus kita buat drat menggunakan baut skrup yang tadi kita kasih tahu ya. Oke, setelah kita lubangi menggunakan bor, sekarang kita lanjut buat drat menggunakan baut skrup ya. Jadi kita buat drat gunanya agar gel coat atau karbon Kevlar itu mengunci ya, karena lubang tadi sudah kita buat drat menggunakan baut skrup. Karena hanya di bor saja itu nggak cukup ya, jadi kita buat drat menggunakan baut skrup supaya mengancing. Dan setelah kita buat drat atau setelah kita lubangi, jangan lupa pinggirannya kita potong pakai cutter ya. Setelah itu kita buat kasar menggunakan cutter, kita sobek-sobek seperti ini ya permukaan medianya. Nah, setelah ini kita tunggu sampai benar-benar kering ya, kita cuci. Setelah itu bisa kita lanjut proses gel coat. Untuk gel coatnya kita pakai epoxy resin, aerosil, dan pigmen hitam. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut langsung untuk proses karbon Kevlarnya. Ini medianya yang kita gunakan untuk karbon Kevlar, media tutup filter air blade ya. Jadi ini yang udah kita lubangin. Buat teman-teman usahain gel coatnya masuk sampai ke lubang ya, supaya dia mengunci. Jadi nanti untuk akhir aja kita tutup lubangannya setelah pemasangan serat karbon ya. Jadi ini sudah kita gel coat menggunakan epoxy resin, aerosil, dan pigmen. Jadi kita nggak menggunakan gel coat ya untuk lem perkatnya, kita menggunakan epoxy, aerosil, dan pigmen hitam. Jadi kita tunggu selama 2 jam supaya gel coat kering. Setelah itu kita lanjut pemasangan. Setelah 2 jam kita lanjut proses pemasangan ya. Jadi 2 jam itu kita menunggu lem perekatnya atau gel coatnya kering 90% ya, jadi setengah kering. Kalau kering lengket sudah bisa kita pasang.
Nah, sekarang kita lanjut proses pemasangannya ya. Jadi cara pemasangannya seperti ini, kita tidak ada sambungan ya. Kita buat langsung dari atas. Oke, seperti ini hasilnya setelah kita lapis serat karbon Kevlar. Jadi di bagian pinggiran jangan lupa kita kunci menggunakan lakban kertas ya. Dan untuk proses pengolesan resinnya kita tunggu dulu selama 2 jam supaya serat karbonnya menempel sempurna di media. Oke, kita tunggu selama 2 jam ya. Oke, sudah 2 jam kita menunggu. Sudah waktunya kita proses pelapisan epoxy resin ya. Jadi sebelum naik resin kita bersihkan menggunakan kuas dulu. Dan ini adonan resinnya sudah kita buat 2:1 ya. Seperti biasa kita menggunakan epoxy resin fusion. Jadi lapisan pertama ini kita buat tipis-tipis dulu ya. Untuk pengolesannya agak sedikit ditekan supaya epoxy resin menyerap sampai ke dasar ya. Jadi untuk lapisan pertama itu proses pengolesannya itu harus sedikit ditekan supaya epoxy resinnya menyerap ya sampai ke dasar. Oke, simak terus videonya.
Oke, ini lapisan pertama sudah selesai. Kita tunggu kering lengket 2 jam untuk lapisan keduanya ya. Jadi tiap lapis itu kita tunggu kering lengket kurang lebihnya 2 jam. Oke, setelah 2 jam kita cek. Kalau sudah kering lengket seperti ini, kita lanjut untuk pengolesan resin kedua ya. Biasanya kering lengket seperti ini itu butuh waktu menunggu 2 jam karena kita menggunakan full epoxy resin ya. Oke, aplikasi resin kedua sudah selesai. Jadi kita tunggu selama 6 jam. Karena epoksi resin ini waktu 6 jam itu keringnya kering elastis ya. Jadi gua tunggu selama 6 jam untuk pemotongan pinggiran. Jadi pemotongan pinggirannya itu gua menggunakan pisau cutter ya. Kalau menggunakan pisau cutter itu kita tunggu selama 6 jam kering-kering elastis. Kalau 24 jam itu sudah kering keras, jadi tidak bisa menggunakan pisau cutter ya, harus menggunakan pisau tuner. Jadi kita tunggu selama 6 jam, kita potong pinggiran menggunakan pisau cutter. Oke, simak terus videonya untuk prosesnya. Oke, ini sudah 6 jam ya, sudah kering. Keringnya ini kering elastis ya, jadi bisa kita potong menggunakan pisau tuner. Sekarang kita lanjut proses pemotongan menggunakan pisau cutter ya. Jadi pemotongannya harus ekstra hati-hati agar tidak melukai tangan ya. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Oke, seperti ini hasilnya setelah kita potong ya pinggirannya. Jadi untuk proses berikutnya kita tunggu dulu selama 24 jam
untuk lapisan ketiga, keempat, dan selanjutnya atau berikutnya ya. Jadi ini ketebalannya penyesuaian aja. Jadi kalau misalkan 6 lapis masih kurang tebal, bisa kita buat 7 lapis. Oke, ini kelanjutannya. Jadi untuk pengolesan resin ketiga itu kita amplas dulu ya. Jadi sebelum pengolesan resin ketiga itu harus diamplas dulu menggunakan amplas nomor 150. Jadi setelah diamplas itu media harus cuci ya. Jadi dicucinya itu enggak cukup 1 kali, harus berulang-ulang 2-3 kali ya, supaya bebas dari minyak. Baik, sekarang kita lanjut proses pengolesan resin ketiga. Jadi untuk pengguna epoxy resin ini minimal 7 lapis ya. Jadi kalau misalkan 7 lapis masih bergelombang atau masih ada bagian yang belum rata, itu bisa dilanjut di resin 1 lapis lagi. Oke, seperti itu penjelasannya. Pantau terus videonya. Oke, kita singkat waktunya. Ini sudah 7 lapis epoxy resin. Kita tunggu dulu selama 24 jam untuk proses pengamplasan ya. Jadi sebelum proses pengamplasan itu pinggiran resin yang netes ini harus dirapihkan dulu menggunakan pisau tuner. Jadi untuk pengamplasannya kita ratain menggunakan 150. Setelah rata menggunakan 150, dilanjut penghalusan nomor 500. Setelah 500 kita naik lagi menggunakan nomor 1000. Karena ini proses finishing clear, jadi kita cukup menggunakan amplas nomor 1000 ya. Kalau langsung poles itu bisa sampai pengamplasannya sampai nomor 3000 ya. Jadi 500, 1000, 2000 dan yang terakhir 3000. Oke, kita lanjut. Singkat waktunya ya. Ini sudah kita amplas dan sudah kita cuci. Jadi ini media, kita tunggu kering. Setelah itu kita lanjut proses clear coat. Untuk clear coatnya itu 3 layer ya. Jadi cukup 3 layer aja. Maksudnya 3 lapis ya. Oke, kalau sudah 3 lapis clear coat, kita tunggu hasilnya selama 24 jam ya. Jadi kita tunggu 24 jam dan kita akan lihat hasilnya. Oke, sebelum melihat hasilnya kita cek dulu di spakbor yang kita bor tadi. Untuk pengolesan gel coatnya harus seperti ini ya. Ini contohnya, harus tembus seperti ini. Dan untuk ngerapihinnya pakai pisau tuner ya, untuk ngerapihannya. Ini gel coatnya yang nimbul tadi tembus, jadi dia terkunci ya, jadi aman. Kalau dibor aja itu nggak cukup, jadi harus dibuat berat seperti tadi ya. Oke, kita lanjut lihat hasilnya. Dan ini hasilnya setelah 24 jam ya. Clear coat
3 lapis clear atau 3 layer clear coat ya. Ini bagian lubang tadi yang kita bor. Setelah dibor kita buat drat, jadi aman, terkunci ya. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi tutorialnya seperti itu, supaya karbon fiber terkunci dan tidak mudah mengangkat. Jadi kalau dibor saja itu nggak cukup karena tidak ada kuncian. Jadi setelah dibor tuh harus kita buat drat supaya karbon fibernya terkunci ya, jadi tidak mudah lepas. Nah, ini di bagian box tutup filternya, box filter ini sambungannya 3 sambungan ya, jadi seperti ini hasilnya. Jadi kalau dibuat langsung itu nggak bisa. Dan cara pembuatan gel coatnya itu ada di video sebelumnya, dan cara menyambungnya juga sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi seperti ini pengetahuan gua, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk video selanjutnya gua bakal bahas jasa karbon Kevlar, hitungannya seperti apa. Nanti di video berikutnya gua akan bahas kupas tuntas ya untuk jasa karbon Kevlarnya. Jadi kemarin ada yang sempat bertanya berapa sih hitungan jasa Kevlarnya. Di besok di video berikutnya akan gua kupas tuntas. Oke, kita akhiri videonya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.